bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang dibangun dengan darah, air mata, serta suasana tegang yang alang kepalang baru berusia 75 tahun. Dan hari raya kemerdekaan tiba dengan pesannya yang tetap sama. Lihatlah ke dalam, tengoklah Indonesia dengan mata hati. Renungkan nasionalisme seperti yang dengan lantang diungkapkan sang proklamator. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Indonesia kini sudah berusia 75 tahun sejak proklamasi menggetarkan seluruh dada anak bangsa. Mungkin memang tak ada ingar-bingar berbagai perlombaan sebab cerita kemerdekaan kali ini dirayakan dalam senyap karena bangsa tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Tapi Indonesia bangsa besar dengan sejarah panjang melewati berbagai kecamuk badai, terbukti Indonesia tetap berdiri tegak dalam perjalanan sejarah sosok Soekarno layak dicatat dengan tinta emas. Alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Dan Bung Karno yang 75 tahun silam dengan lantang, berwibawa serta penuh karisma membacakan teks proklamasi, meninggalkan kekayaan pikiran hingga kabarnya bergunung harta warisan. Tentang buah pikiran bisa dilacak dalam teks, tapi tentang warisan, Bung Karno seperti menulis misteri. Dan misteri warisan Bung Karno jadi perburuan tak henti. Saban hari ketika Indonesia terus bergerak, cerita warisan Bung Karno makin bergaung. Kabar yang beredar, beliau mewarisi harta yang bisa membayar tuntas utang Indonesia. Misteri harta Bung Karno pun sempat diungkapkan sang mantan istri Yurike Sanger. Yang saya alami, pernah anak saya itu memberikan kopi kepada saya. Jadi dari Algemene itu kop suratnya itu Algemene Bank Nederland. Itu mengatakan bahwa beliau itu meninggalkan will untuk saya uang di Bank Nederland, di Bank Algemene Nederland kepada saya bermiliar-miliar rupiah. Waduh, bermiliar-miliar rupiah ya? Rupiah. Harta karun Soekarno. Saya bawa dokumennya ini, dan ini dokumen asli semua. Lalu saya tampaknya, saya cuma ngomong begini, Bu, saya ini sepanjang hidup saya yang saya kerjakan itu meneliti dokumen, karena saya sebagai seorang sejarawan, yang saya tulis itu adalah berdasar dokumen. Baru saya lihat dokumen ibu itu ya, sebelum saya periksa. Saya udah pastikan tuh bohong semua.
Ada nama-nama penting seperti Subandrio. Subandrio tangan kanannya Soekarno, wakil Perdana Menteri pertama, Waperdam pertama, yang diisukan juga salah satu orang yang berkuasa atas dana revolusi itu. Tetapi sampai dia dibebaskan, dia ditahan tahun 66 dan dibebaskan tahun 95, Subandrio juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dana revolusi itu sendiri. Kalau Soekarno itu kaya, memang punya harta karun seperti itu, dia udah nggak jatuh. Nggak mungkin dijatuhkan seperti ketika dia jatuh dalam itu, karena dia bisa pakai duit ketika kita bangkrut, kan dia pakai duit itu. Tapi ternyata kan enggak. Jadi memang nggak ada kan. Cerita harta Bung Karno, laksana magnet. Tak sedikit orang terbius hingga melakukan perburuan. Ironisnya, sebagian orang seperti ingin mengeruk keuntungan dengan menyebar mimpi tentang harta sang jenderal besar yang bisa didapat jika bergabung dalam sebuah perkumpulan. Bahkan ada sebagian orang yang sampai mengaku sempat bertemu Soekarno lewat mata batin. Bahkan banyak juga yang menerawang secara gaib. Ada paranormal juga yang ingin mengetahui hal itu dengan mengundang Soekarno secara gaib dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas sebagai fakta belum ada buktinya. Sampai sekarang masih ada yang menipu orang dengan mengatakan kita cari nanti kalau ketemu hartanya Soekarno yang banyak itu, apa yang kamu berikan di yayasan ini akan dibayar berlipat-lipat. Ya padahal nggak ada. Jadi ketika warisan harta Bung Karno disinyalir sebagai isapan jempol belaka, beliau meninggalkan warisan pikiran yang tak habis digali. Dan inilah warisan teramat berharga untuk generasi penerusnya. Lewat buku yang ditulis, pidato hingga tingkah laku serta keputusan yang diambil selaku presiden, Soekarno menjadi peletak dasar Indonesia sebagai negara berdaulat. Kekayaan tak ternilai harganya inilah yang disimpan dengan rapih oleh Fadli John di